Ibadah online SMGT Laharoi Balikpapan. 1. Mohon bimbingan dari orang tua. 2. Berpakaian rapi dan sopan. 3. Siapkan hati dan Alkitab. 4. Duduk manis dan tenang. 5. Tidak makan saat ibadah. 6. Bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. 7. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hai, selamat hari Minggu semua. Selamat memperingati Minggu ketiga Advent. Minggu ketiga Advent ini mengingatkan kita tentang sukacita. Kita akan menyalakan 2 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah jambu. Dan lilin ini adik-adik menandakan sukacita kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, kita akan menyalakan lilin. Lilin warna ungu 2. Nah, adik-adik, mari kita bersukacita, kita bergembira menyambut kelahirannya dalam ibadah ini. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Hanya Allah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dengan mulut kita berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mari kita bersama-sama kita bermazmur dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Kita akan membacanya dengan berbalasan. Kakak akan membacakan tulisan yang agak keluar dan adik-adik sekalian membacakan tulisan yang agak ke dalam. Kita mulai adik-adik. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya.
perintah mengasihi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Adik-adik, mari kita berdiri. Allah selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mari kita berdiri dan mendengarkan perintahnya di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya padaku. Oke, adik-adik yang dikasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua, agar hati kami hanya tertuju pada firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak sih adik-adik merasa galau? Pernah nggak? Pernah. Iya, pasti yang pernah. Biasanya kalau adik-adik galau itu, adik-adik cerita ke siapa? Pacar. Ada bilang pacar. Oh, bisa ke mama, bisa ke papa, bisa ke teman, bisa ke kakak, adik ya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang malaikat Gabriel datang menjumpai siapa? Maria. Ya. Pada saat itu malaikat Gabriel mengabarkan, membawa kabar sukacita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, pada saat itu Maria gembira. Tapi setelah itu dia berpikir, aduh, bagaimana ini kalau aku hamil? Aku kan belum bersuami. Nanti apa kata orang? Terus keluargaku gimana? Nanti aku diusir. Aduh, hari itu Maria galau sekali. Tapi Maria ingat, malaikat Gabriel berkata bahwa keluarganya atau kerabatnya yaitu Elizabeth juga akan mengandung, mengalami suatu keajaiban dari Tuhan. Dan akhirnya Maria memutuskan untuk pergi menemui keluarganya tersebut, yaitu Elizabeth. Dari Nazaret dia berjalan ke Yudea. Perjalanannya sekitar 3 hari ya adik-adik, cukup lama ya. Nah, pada saat Maria sampai ke rumah Elizabeth, dia mengetuk pintu dan memberi salam. Elizabeth yang saat itu sedang mengandung, bayi dalam kandungannya itu melonjak kegirangan ya. Wah, Elizabeth mengatakan bahwa Maria adalah perempuan yang sangat diberkati. Dan dia adalah ibu dari Tuhannya. Ya, adik-adik,
kira-kira pada saat mendengar sanjungan dari Elizabeth itu, Maria gimana? Apakah dia jadi besar kepala, jadi sombong? Wah, seperti apa adik-adik? Ya, bisa saja Maria itu bersikap sombong, bahwa karena dia akan mengandung seorang raja. Dia adalah perempuan yang dipilih dari semua banyak perempuan. Tapi yang dilakukan oleh Maria adalah dia merendahkan hatinya, ya. Dia memuji, memuliakan Tuhan. Mulutnya keluar pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia dari Allah. Apa sih kasih karunia itu? Ya, kasih karunia adalah kasih yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Nah, adik-adik, sebenarnya Maria tidak layak menjadi ibu Tuhan Yesus, tapi Allah yang memilih dan melayakkannya. Nah, adik-adik pun di rumah semua diberi karunia oleh Tuhan bermacam-macam. Ada yang pandai menyanyi, ada yang jago olahraga, tapi itu semua tidak membuat kita menjadi sombong. Tapi kita pakai semua itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, Maria tinggal bersama Elizabeth di rumah Elizabeth tadi selama 3 bulan lamanya. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita membaca Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kita baca bersama-sama. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa kita juga ada ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Ya adik-adik, Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rina, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Nah, adik-adik, Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita sambil menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa PKJ 147.